Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebagaimana makalah yang bunyinya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Jika kita belum mengenal Allah, bagaimana hukumnya di hadapan Allah? Agama kita adalah agama turunan dari orang tua. Nah, yang secara tidak sadar bukan kita sendiri, melainkan turunan dari orang tua. Kebetulan saja orang tua kita beragama Islam. Terkait baiat, mohon penjelasan pengertian baiat secara bahasa dan istilah. Dan jika kita sebagai manusia yang beragama itu belum dibaiat, itu hukumnya bagaimana di hadapan Allah? Artinya gini, Anda akan dikenalkan Allah tentang masalah la ilaha illa anta. Itulah yang muncul dzikir hakiki di atas khofi, di atas siri, sirul asrar atau hakiki. Anda akan dijelaskan. Kalau anta itu sudah di depan mata, Pak, ya. Kalau dia masih jauh, kita masih ngemboro, apa ngembar itu, berkelana mencari kesana kemari, naik gunung turun gunung, melewati lautan, wis bolak-balik, temu. Ternyata dia tadi ketika menjadi anta, walah ning kene toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyono dari Trenggalek, Gus. Saking Trenggalek. Yang kemarin WA itu, Gus. Ya. Ini mau tanya, Gus. Ini juga pesan dari saudara-saudara yang di Trenggalek, titip pertanyaan. Ya, saya juga mau butuh suatu penguatan dari Gus saja apa yang saya pahami. Begini Gus yang saya tanyakan, apakah amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu, baik itu yang dianggap secara umum maksiat maupun itu yang secara umum dianggap baik, tapi kalau tidak tembus kepada akunya Allah itu disebut terkuasai hawa nafsu, Gus. Cuma itu saja Gus yang saya tanyakan. Itu kadang-kadang yang membuat saudara ini Trenggalek agak kebingungan. Yang katanya diri yang ada ini kan cuma hidup atau Allah itu sendiri. Tapi kenapa kok hawa nafsu hidup? Ya seperti itu jadi pertanyaan. Akhirnya muncul suatu pemahaman dari yang saya alami seperti ini. Artinya apapun yang disebut amal, perbuatan, baik yang itu dianggap maksiat maupun itu dianggap amal yang baik, tapi kalau tidak tembus kepada akunya Allah itu disebut terkuasai hawa nafsu. Gus, itu yang saya tanyakan. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba golongan ruhaniyah itu Allah menggolongkan menjadi dua. Minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadz-dhalalah. Ada golongan yang di situ bertuhan hanya pada yang esa. Ada golongan hamba itu bertuhan terhadap golongan Tuhan yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allah katakan, golongan yang pertama ini disebut golongan ruh yang menuhankan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua,
Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Ini golongan yang bertuhan banyak. Bertuhan banyak, bukan ahad, bukan banyak wek-wek nih dulu ya. Banyak akeh nih dulu Pak, maksudnya itu. Dah. Yang pertama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Imannya orang yang seperti ini, yang sudah diletakkan rohaniah dalam keadaan terang, maka enggak ada iman selain daripada yang esa, enggak ada. Tergantung Anda nyebutnya Allah monggo, nyebutnya selain Allah monggo. Wong sebutannya kok gegeran. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah bertuhan terhadap yang Maha Esa masih ada selainnya yang kuasa? Enggak ada, enggak mungkin. Ini saya petak-petak dulu Pak, biar gak jumbo jawaban atas pertanyaan tadi. Golongan pertama dia itu hanya bertuhan pada yang Maha Esa. Oke, Islam mengatakan Allah. Kalau hati sudah condong di situ kan gak mungkin ada selainnya. Konteks iman selain daripadanya enggak ada. Sudah enggak ada. Sehingga mengapa di situ dikatakan ana? Ya. Kalau tulis ya nanggone sini. Pertama Allah. La ilaha illallah. Kedua huwa, ketiga anta, keempat ana. Kalau sudah sampai ana, otomatis anta huwa Allah gak kanggo. Bagi dia. Gak berlaku gitu loh. Ana kan ahad. Kan gak ada yang lainnya. Gak mungkin dia itu akan punya iman selain Allah itu ada. Gak mungkin. Walaupun secara fisik dihadapkan taat dan maksiat. Artinya dia rohaniah dikatakan tembus bertemu Allah di ana, bukan berarti dia maksudnya si ruh itu bisa bisa tunggal jadi siji dengan yang Maha Esa, bukan. Dikatakan Esa itu fana bun. Wis gak berfungsi semuanya. Enggak ada fungsi. Termasuk ruh tadi enggak fungsi. Jadi nama-nama kawabe semuanya, apakah nama anta, huwa, Allah, nama ruh, sudah tidak ada, enggak ada nama di situ sudah. Enggak bisa kau menyebut. Itu yang disebut bertemu Bapak. Bagaimana mungkin aku bisa memanggil orang yang paling dekat padaku? Katakanlah orang tua sama anak. Aku ketemu ayah. Enggak mungkin ayahku namanya Bejo. Cak Bejo, enggak mungkin sudah ketemu. Pasti panggilnya ayah, padahal bukan namanya ayah. Ya udah rangkul-rangkulan wis gak ngomong wis. Diem. Piye mau tak sebut Bejo sesuai namanya. Gak bisa Anda menyebut itu, gak bisa Bapak. Kalau sudah di ana gak bisa nyebut. Gak, artinya udah gak ada sebutan. Itulah ahad. Walaupun digoyang lewat maksiat atau taat, ya kalau memang betul-betul sudah tembus,
maka seluruh amal itu kalau kita tarik lagi dalam bentuk sistem, itulah amal yang diterima. Sebab sudah dijelaskan husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Hikam. Amal dohir fisik itu tandanya diterima oleh Allah. Diterima. Amalia apapun ini ya, disebut amal itu hal-hal yang berkenaan dengan jasmani. Disebut akhwal itu hal-hal yang berkenaan dengan rohani. Mudah sederhana kita melihat tanda-tandanya itu diterima atau tidak. Ini yang diterima nataiju husnil ahwal. Apa? Keadaan rohaniyahmu tembus nang Gusti Allah. Sing diwastani tembus, yang dikatakan tembus di sini adalah bertemu Allah. Yang dikatakan bertemu Allah di situ sudah fana, tidak ada sebutan, itulah yang disebut ahad. Ini kalau di bahasa kitabkan, di bahasa Qurankan, itulah maksudnya fungsi la ilaha illa ana. Di situ. Memang betul mereka amaliyah apapun tatkala keadaan ruhaniyah itu tidak mingkol bin zahidin, balik mingkol bin rohibin. Masyaallah kuiku sholat saumurmu. Umurmu piro? 1000 tahun. Wis 1000 tahun. Bandina sujud. Gak mari-mari. Bahasa jasmani lho nggih. Tapi nataiju buah di dalam ruhaniyahmu itu tidak husnil ahwal, tapi su'il ahwal. Apa buah hati ruh yang jelek itu? Karena apa? Mingkol bin rohibin, karena hati yang condong terhadap duniawiyah. Makanya saya sering ngomong, kalau kerja aku itu adalah makelar wedus, ketika sholat mesti atiku akeh weduse. Ojo heran, memang seperti itu Pak. Karena buah sumber daripada ruhaniyahku itu adalah duniawiyah. Beda kalau yang awal tadi, karena tembus. Yaitu husnil ahwal. Dan yang kedua, memang di mata manusia dikatakan bagus. Wah, Cak Fulan, nggak ada orang yang bisa menyaingi Cak Fulan. Semuanya bagus. Sholat selalu jamaah. Wis uangnya dihambur-hamburkan untuk yayasan dan lain sebagainya. Lah, anggitmu ya apa? Nafsu iku gak semangat, blok-blok. Ngono iku. Iya. Terus no, api iku, api. Tapi nafsu gak gelem. Nek umpama hatimu kembali kepada Allah karena Allah itu semuanya. Gak mau. Justru nafsu akonono, akui kalau itu perbuatanmu. Itu seperti itu. Berhubung kita hati itu mengakui namanya nafsu nggonggong, Pak. Ayo bagus. Di mata manusia memang bagus. Tapi ntar dulu di mata Allah. Wis tah Pak, ahli hijab, ahli rohib, iku mesti matane iku mata dunia. Iya, mata dunia. Kalau ahli syuhud, mata akhirat. Matanya mata akhirat. Nyun sewu. Kita gak usah bicara orang lain. Proses kita dulu seperti itu. Makanya kita hanya
bisa bersyukur dan matur suwun pada Allah. Kita sebelum meninggal, kita sudah sadar diri akan kebenaran itu. Enggak semua manusia loh Pak mau menerima dengan hati yang lapang dengan ajaran ini. Enggak semua manusia. Iya. Justru kebanyakan mereka itu menolaknya. Ya udah enggak masalah. Bahasa istilah saya itu sampean ngerti jolo Pak? Jala ikan tak tebar di kali sret oleh wader telu yuk gak apa-apa. Oleh wader 5 dapat ikan 5 ya enggak apa-apa. Memang jatah 5. Padahal di sungai itu ikannya kelihatan banyak. Tak tebar jala saya, tapi hanya dapat 3. Ya udah. Iku iwak nganut iku. Lho Gus, iku gak iwak pengen lari terus gak sok lari ngono ta. Ndak, iku iwak nganut. Buktinya, saya naikkan, saya goreng ya mau ku. Nganut iwak iku. Justru mereka yang lari gak nganut. Gak nganut. Ya udah Pak, soro dhisik ning donya. Baru kok selama-lamanya tinggal hanya bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dikatakan jiwa itu karena belum sampai pada Allah. Belum sampai. Masih ada kotor. Irji'i, lekas kembalilah pada Tuhanmu. Jikalau kau mau kembali, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kembalimu itu radiyatan mardiyah. Ridho karena Allah, sudah tidak karena istri, suami, anak atau yang lainnya, enggak. Ridho melepaskan cintanya ruh terhadap duniawiyah untuk bisa menjadi kekasih Allah. Itu memang syarat harga mati Pak. Makanya kemarin banyak yang tanya di WA, Gus mau beat syaratnya apa? Aku paham maksud ini ku. Sebab kau korban sama dengan aku. Mesti ujung-ujungnya bahas mahar. Aku tahu kok. Karena kau juga korban, aku ya pernah korban. Kalau tanya masalah itu enggak ada. Sesungguhnya enggak ada mahar. Persyaratannya cuma 1, jaya baru itu. Siap, lekas, ruhaniyahmu, kekasih ruhaniyahmu itu lepaskan. Selain Allah lepaskan, gantilah Allah sebagai kekasih. Caranya bagaimana? Khalwat nantinya. Dengan begitu kau akan bisa melepaskan cinta di hatimu terhadap selain Allah. Apa yang kau cintai. Iku secara ruhania saja Pak. Bukan sak jasmaniai. Ampun salah paham. Jasmania sampean punya suami, punya istri, ya udah gembul secara jasmani karena kebutuhan jasmani. Anak kita kerja, kita mencari anugerah, tetap lakukan. Tapi ruhaniyahmu jangan ikut campur. Urusan jasmani, karena kebutuhan jasmani itu tidak sama dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu cuma 1 Pak. Menyembah. Menyembah, bertemu Allah. Bersenggama terus dengan Allah. Itulah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasad ngelak yang ngombe. Rohaninya enggak. Itu. Rohaninya harus bertemu Allah. Ketika saat jasmaniah ngombe mangkane nopo di dalam kitab-kitab iku ngajarke kuwi nek mau makan minum membaca itu artinya kudu ingat di situ siapa yang menguasai Anda.
Sebab sejatine menungso iku sifate la haula wala quwata. Illa billahi dari Allah. Bukan manusia punya keadaan atau punya apapun, punya kekuatan. Enggak. Itu milik Allah. Lah, gampang nggih? Gampang di tengah masyarakat dulu membaca la haula wala quwata illa billah niku wis ning atiku nang ngene lesan niku seperti ya itu, tapi prakteknya enggak ada. Pembuktiannya enggak ada. Karena memang terkesan ajaran untuk mendidik mempraktekkan ayat itu ditutup-tutupi. Enggak sampai pada kita. Enggak diterangkan di dalam masyarakat. Jikalau yang berani mengurai, mengajarkan tentang itu, waduh, ulama dunia ngegem kabeh Pak. Istilah kebakaran jenggot. Karena jenggotnya terlalu dawa. Coba nek ana jenggote, ya gak mungkin kena khitab kebakaran jenggot karena nggak punya jenggot. Jadi jenengan sing wong embongan nyantai-nyantai. Sing terbakar kan sing punya jenggot. Nah. Ya kau yang merasa pandai, kau merasa ngalim, merasa ditokohkan, digawe panutan, iku sing kebakaran, Pak. Maksudnya itu. Jenengan wong embongan wis tambah penak. Bon. Bapak Ibu, jadi sudah dipastikan hukum dari Allah tatkala amaliyah apapun tidak kau sertai ruhaniyahmu itu tembus nang Allah dalam kurung bertemu makrifat Allah, maka ditolak. Entah itu amaliyah sunnah, wajib, atau makruh, bahkan maksiat, tolak. Nah. Dalam arti tidak menjadi nilai ibadah yang diterima, tidak bisa. Apalagi maksiat. Tapi jikalau ruhaniyahmu itu nata ijo husnil akhwal, bagus. Lagi Al-Maidah ayat 29 Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya ini orang muttaqin itu. Hanya amaliyah muncul dari golongan muttaqin lah yang diterima oleh Allah. Karena dia sudah melepaskan diri kembali pada Allah, akhirnya yang berlaku itu akunya Allah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus. Saya mewakili untuk para pemula yang tidak bisa hadir di sini majelis. Yang pertama, sebagaimana makalah yang bunyinya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Jika kita belum mengenal Allah, bagaimana hukumnya di hadapan Allah? Itu yang pertama Gus. Yang kedua, agama kita adalah agama turunan dari orang tua. Nah, yang secara tidak sadar bukan kita sendiri, melainkan turunan dari orang tua. Kebetulan saja orang tua kita beragama Islam. Ya. Yang ketiga terkait baiat. Mohon penjelasan pengertian baiat secara bahasa dan istilah. Dan jika kita sebagai manusia yang beragama itu belum dibaiat, itu hukumnya bagaimana di hadapan Allah? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenal Allah
itu memang ada prosesnya, Pak ya. Bagaimana hukumnya seseorang itu belum kenal Allah atau Tuhannya, dia itu sudah kedahuluan mati. Awwaluddin ma'rifatullah. Bapak Ibu, mengenal Allah ini ada beberapa tahap. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Iki pedoman. Surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah, Dia itu Tuhanmu dan Tuhanku. Oleh sebab itu sembahlah Dia. Menyembah yang hanya terhadap Dia itulah jalan yang lurus. Siratum mustaqim. Wis, iki sebagai pedoman. Di situ dikatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah, Dia ikut Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ini siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Kita mulai sejak kecil dididik di dalam agama Islam tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nama. Oke. Setelah kita punya nama, setelah kita mengenal nama, mestinya kita harus masuk pada sifat-sifat itu. Sebab dengan sifat dan ciri itu mensifati yang memiliki nama. Artinya ada harapan hatimu greget untuk bertemu yang mempunyai nama. Oh Allah iku gini Ar-Rahman, oh Allah iku sifatnya Ar-Rahim, gini. Sehingga memunculkanlah tauhid berikutnya, huwa, Dia. Kita mengenal Dia itu karena sifat. Tapi belum bertemu loh Pak. Belum bertemu. Satu misal gini. Hei fulan, aku punya nama ya. Punya teman. Namanya Allah. Misalkan. Wis gak ngomong Allah, wis ngomong yang lain. Si A. Dia punya sifat gini. Ciri. Sifat itu ciri Pak. Cirinya si A itu orangnya gini, dukur, gede, lencir, ya. Nek melaku seperti kidang, sing keluwen. Kidang keluwen itu melakukan kan goyang-goyangin kan Pak ya. Dia itu punya mata begini, pokoknya semua cirinya di sini. Disebutkan. Lah, jenengan yang saya kasih ciri-ciri itu mesti punya angan-angan, gambaran, cipta rasa, cipta sik rasa belum, cipta, angen-angen. Oh gitu ya. Namanya iki ciri ini gini. Terus saya tanya, tingginya berapa? Ya sekitar 160. Oh iya. 160, 62. Terus biasanya dia itu senengane pakai kudung apa? Kudung. Senengane pakai kerudung. Oke. Ono ciri sing paling gampang ditenani. Ning bokonge ono toy. Bagaimana Anda bisa mendelok? Wong ketutup terus. Cirine mau mudah. Wong tertutup, PKP tertutup. Akhirnya ini sampai kembangkan. Oh Allah punya sifat wujud.
Kidambako dan lain sebagainya sudah dikenalkan sifat wajib Allah, sifat mokhalnya Allah, sifat jaiznya Allah, sudah komplit. Wis sekarang carilah dia. Ngomong dia, sik duduk di wilayah di dia. Belum ketemu Pak, dia itu entah di mana itu dia. Mohon maaf, berhubung sik dia loh ya. Gak waspada Pak ya. Belum ketemu asline si A, itu belum. Sholat ning alun-alun, gitu. Belum bisa mengatakan dia itu yang dimaksud. Karena belum ada dalil yang mengatakan iku lho wonge. Belum. Sik ragu Pak. Iki apa duduk ya? Iki teko nafsu apa iki teko Gusti? Hadi sik mamang. Sik mamang ati ini. Tangan-angan yo. Nek jari teko Gusti Allah, karepe Gusti Allah mesti hasil. Tapi iki kok gak hasil? Hasil. Jadi ada keraguan, Pak. Belum ada dalil yang menduding. Iku lho dereng, belum. Iki sik proses toh Pak ya. Proses pengenalan pada Allah. Jadi ya enggak bisa hati itu klik padahal jejer. Akeh wong dukur Pak, akeh. Rambutnya dawa ya akeh. Wong kudungan ya akeh. Tapi sitok kok aku toe mungkin iki ngono. Enggak iso Pun dirahasiakan itu ya, dirahasiakan. Karuan Pak Toi ku ana bathuk. Ketok. Lah nang bokong. Ya angel to ya. Angel. Udah. Terus dia tidak akan putus asa mencari si A tadi. Iku Mbak Desi bos, ngono lho. Akhirnya piye? Kita terus disuruh berzikir jari, disuruh berzikir siri. Kapan itu akan ditentukan? Ketemu itu kapan? Ketika saat Anda sudah ada guru sejati Anda sing duduki. Guru sejati ya Allah iku bos. Artinya gini. Anda akan dikenalkan Allah tentang masalah la ilaha illa anta. Anta. Itulah yang muncul dzikir hakiki. Di atas khofi, di atas siri. Sirul asrar atau hakiki. Anda akan dijelaskan. Kalau anta itu sudah di depan mata Pak ya. Kalau dia masih jauh, kita masih ngemboro apa ngembara itu. Berkelana mencari kesana kemari. Naik gunung, turun gunung, melewati lautan, wis bolak-balik, temu. Ternyata dia tadi ketika menjadi anta, walah ning kene to. Tahu ning kene. Ternyata di sini. Diurai Anda faham, rasa dalam dirimu iman. Asan praktekkan. Ngimankanlah, rasakanlah apa yang ada pada dirimu itu semuanya semata-mata yang berperan adalah Allah yang kau cari selama ini. Makanya mengatakan anta, kamu, bahasa kamu itu berarti Anda sudah merasa dekat pada Allah sudah. Artinya iman di dalam dirimu itu sudah tidak ada selain Allah dalam hal aspek apapun. Jadi ketika Anda sholat sudah tidak
beriman Anda yang melakukan. Justru dalam hatimu beriman semuanya itu Allah. Ini belum, Anda itu belum makplak, belum. Iki muraqabah di Su'aul Basyirah. Nah, ketika sudah di Ainul Basyirah, ya ini dengan sendirinya tahu otomat ya? Otomatis kau akan dibetulkan imanmu, yaiku dia. Yang tadi ngomong dia tadi lah ya. Lah, ketika muncul anta itu sudah mengarah. Berarti jenengan sudah bertemu guru sejatimu, yaitu mohon maaf setelah diproses dari sirul asrar la ilaha illa anta itu, entah iki berapa hari, berapa bulan, itu semuanya urusan Allah. Kalau sudah di Ainul Basyirah, berarti yaiku, oh iki toh, akhirnya ketok toi. Nek wis ketok toe, yakin sudah sip ngono. Hakul Basyirah muncul, artinya imanmu sudah tidak bisa diragukan. Imanmu sudah tidak bisa digoyah oleh nafsu. Imanmu sudah tidak bisa digadaikan dengan apapun, enggak bisa. Akhirnya bergelorlah di dalam dirimu ana al-haq. Yo aku iki Allah. Bukan aku makhluk loh Pak ya. Makhluk wis gak ono kok ya. Innani anallah. Sesungguhnya saya itu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni. Wahai para makhluk, fa'budni. Madepo, arahkanlah. Bagi mereka yang belum mengarahkan ruhnya kepada wajahnya Allah, arahkan. Fa'budni, nyembah siro ing ingsun. Wa akim, dan tegakkanlah as-sholah. Wa akimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Iku lidzikri, untuk kembali mengingat aku. Wah. Akhirnya anak TK keplok hore. Lah seneng tau hore niku? Hore. Udah waktunya pulang. Seneng Pak. Waktunya pulang. Mang durung pulang susah. Mbok wis pulang hore, waktunya pulang. Kalau teringat dulu itu, wis sing anteng mulai dhisik. Guru nih, wah, sing asale biayaan, ganteng. Guru nih sing duting, ayo pulang, lah gitu. Sawan nang pun ngoten niku. Lah, iki yang ditakutkan oleh orang ahli hijab. Kembali pada Allah, takut. Sehingga jangan heran kalau ahli hijab itu takut dengan kematian. Padahal dia punya prinsip bahwasanya suatu saat aku pasti akan mati. Ini memang gitu Pak. Oleh karena dia nggak tahu jalannya kematian, dia ketakutan. Jadi itulah pengenalan tentang Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, beragama jenengan iku harus mengenal Allah, iki enek prosesi. Artinya Bapak, saya melihat dari kacamata mana? Tauhid la ilaha illallah huwa anta atau ana. Kalau kami iku melihat ana, maka memang betul kita itu agama warisan. Wong tuane Islam, anak iya Islam. Wong tuane Nasrani, anak iya Nasrani. Mbok yo jangan begitu. Ben gak masuk di dalam kalimat agama warisan, biar masuk inna dina indallahil Islam, kata Allah dalam surah
Al-Baqarah 208, udkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakan pengenalanmu terhadap Allah itu. Dari nama Allah sampai ana. Artinya agama Islam yang asli dari Allah tanpa direkayasa itu agama Islam yang menyempurnakan dirimu, tidak hanya syariat tapi harus sampai ke makrifat. Itulah sebetulnya itu agama Islam itu di situ. Agama di mana ruhaniyahmu itu jelas-jelas pasrah dan selamat. Itu saya katakan ayat itu tadi, Anda akan bisa wa aslimu lahu manakala Anda kembali ke asal mulamu, kembali pada Tuhanmu. Begitu. Yes, yang terakhir masalah baiat. Apa sih baiat ini? Beda Pak pandangan antara baiat yang terjadi pada kalimat tauhid Allahu wa dengan anta ana, beda. Yang kujalankan di sini adalah anta ana, bukan Allahu huwa. Kalau Allahu huwa namanya baiat yang sudah pernah kami lakukan waktu dulu-dulu itu adalah dijanji. Dijanji atau dalam istilah talqin Pak ya, istilah talqin. Jadi kita nggak boleh meninggalkan protap yang ada di situ. Tapi kalau di Jaya Baru tentang baiat yang dimaksud adalah penyambungan talinya ruh terhadap Allah yang sempat keputus, ya, disambungkan kembali. Sebab manakala ini belum disambungkan, maka resikonya Anda selalu lalai pada Allah. Lalai. Tergandeng. Kalau rantainya putus, ndase iku ana Jakarta. Gandengane mesti ana Mojokerto. Jenenge padha, Jakarta mbek Majakarta. Mojokerto Majakarta. Sama. Tapi tempatnya yang beda. Coba kalau rantingnya enggak putus, talinya enggak putus, gandengannya enggak putus, ndas kepalanya ke Jakarta, ini mesti kitut. Kitut. Artinya apa? Jangankan Anda di dalam sholat itu enggak teringat nang Allah, di luar sholat pasti kau akan ingat Allah. Itu maksudnya baiat. Caranya dengan apa? Hakikatnya syahadat. Hakikatnya syahadat. Kau bersaksi, wajib tahu siapa yang kau saksikan. Kau harus makrifat pada Allah. Wong Allah itu yang kau saksikan. Saksi yang benar adalah ketika bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Wajib tahu. Bukan gelamjar-gelamjar. Siapa Allah? Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Allah mana? Wis pokoke bos ana ndukur mumet-mumet kono lu paling. Apa persaksian itu sah ta? Miturut hakikat belum. Makanya itu disambungkan. Lewat iman akhirnya dibuka sirul asrornya. Muhammad juga begitu tentang Muhammad. Pertanyaannya, apakah kami sebelum dibeat terus meninggal dunia terus bagaimana di situ? Gini Pak, aku kembali lagi pada pertanyaan beat tadi. Sing beat iku sopo? Kalau tidak Allah sendiri. Ketika Anda itu sudah mendengarkan dan menerima sekaligus mengamalkan fungsi daripada zikir sirul asor, itu Anda tidak terasa sudah disambungkan Allah. Nah,
Hanya yang kulakukan kan secara simbolis aja. Gitu. Secara simbolis.